pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Wawancara Sejarah. Hari ini kita akan membahas masa reformasi pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan perubahan yang terjadi pada masa itu, kami akan mewawancarai narasumber yang menyaksikan langsung di era tersebut. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Oke, perkenalkan, saya Nilo Prahyudiasti, saya guru bimbingan dan konseling di SMKN 1 Tingkat Besar 2 sejak tahun 2019 sampai sekarang. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Ibu, siapa sih tokoh Megawati itu? Presiden ya? Ibu Megawati Soekarno Putri itu, nama lengkapnya sebenarnya Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Tapi nama familiarnya Megawati Soekarno Putri. Beliau Presiden kelima Republik Indonesia yang menggantikan Presiden almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pada saat itu dilancarkan oleh MPR ya. Dan karena beliau wakil presidennya, jadi beliau diangkat oleh MPR sebagai presiden kelima waktu itu dari tahun 2001 sampai 2004. Kemudian beliau itu presiden pertama dan masih satu-satunya presiden perempuan di Indonesia yang juga dikenal sebagai ibu penegak konstitusi ya, karena pada masa pemerintahannya itu dimulailah, di akhir pemerintahannya dimulailah pemilu ya, demokrasi yang benar-benar demokrasi, yang dimana presiden, wakil dan anggota legislatif itu dipilih oleh rakyat. Kemudian yang saya ketahui, beliau itu berkiprah di dunia politik dari usia 39 tahun. Pernah menjadi anggota DPR dari tahun 89 sampai 92, kemudian menjadi ketua umum Partai PDI dari tahun 93 sampai 98. Setelah itu barulah menjadi wakil presiden dari tahun 99 sampai 2001 dan jadi presiden lah itu yang dari 2001 sampai 2004. Baik Bu, izinnya untuk ke pertanyaan selanjutnya. Kapan masa reformasi Ibu Megawati itu selaku presiden kelima dimulai dan berakhir? Nah, Orba itu kan 98 ya. Nah, reformasi itu kan dari 99 nih. Dari 99 sudah mulai naik Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi yaitu dilancarkan pada tahun 2001 sehingga Ibu Megawati ini menjadi presiden kedua sebenarnya di masa reformasi itu dari tahun 2001 sampai 2004 kalau nggak saya baca. Setahu saya itu cuma itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih yang terjadi pada saat masa reformasi Ibu Megawati tersebut? Sebenarnya saya nggak terlalu tahu politik pas zaman Ibu Megawati, tapi yang saya ketahui itu program-program yang unggulan yang sampai sekarang ini masih yang maksudnya berdampaknya sampai sekarang ya. Yang pertama, waktu itu kan ada krisis tuh tahun 98 ya. Nah, Ibu Megawati ini gebrakannya adalah memutus kerjasama dengan International Monetary Fund yang waktu itu IMF dengan tujuan supaya mengembalikan stabilitas ekonomi nasional gitu, sehingga beliau ingin mandiri ya. Ada kemandirian finansial Indonesia negara secara nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua asalnya kan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu satu. Nah, ketika zaman Ibu Mega lah dipecah tuh jadi dua tuh, jadi TNI dan Polri. Yang sampai sekarang kan masih tuh ya, TNI Polri itu. Lalu setelah itu yang saya tahu pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial itu ketika zaman Bu Mega. Lalu yang keempat adalah tentu pemilu ya, di akhir masa jabatannya itu kan ditetapkanlah bahwa pemilihan presiden berikutnya itu adalah secara pemilihan umum langsung oleh rakyat gitu ya, yang benar-benar makanya disebut Ibu Penegak Konstitusi itu gitu. Lalu yang sampai sekarang masih berdiri itu KPK ya, itu
gitu, Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Karena yang saya tahu tuh dari situlah mulai tuh concern banget gitu ya, concern dan serius dalam penanganan kasus korupsi gitu. Dan secara terbuka tuh mulai diinformasikan di publik gitu ya, secara transparan gitu. Baik Bu, di sini aku selanjutnya, bagaimana sih pandangan Ibu sebagai narasumber terhadap masa reformasi Megawati selama presiden kelima? Pandangan saya secara pribadi. Ya. Kalau saya sih melihat begini ya, setiap pemimpin apapun itu gubernur, presiden, semuanya manusia, pasti ada pro kontranya gitu ya. Di sisi lain tentu banyak kontranya. Secara awam, karena saya tidak terlalu tahu politik, dari semenjak awal diangkatnya beliau sebagai presiden saja gitu ya, dilengsarkannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid waktu itu sudah banyak kontra di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena waktu itu pengangkatan presiden itu ditetapkan oleh MPR ya, berdasarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan pada saat itu ketuanya adalah suaminya beliau sendiri, Bapak Taufik Kimas. Itu kan sudah kontrak ya. Kemudian kontraknya lagi adalah, bagi saya secara politik mungkin beliau memang luar biasa pemahamannya gitu. Tapi pendidikan formalnya itu yang saya tahu beliau tuh nggak lulus sarjananya gitu, tidak selesai ya sarjananya, karena yang saya tahu beliau pernah kuliah di Universitas Pajajaran dan juga di psikologi UI, tapi itu tidak selesai. Meskipun beliau pada akhirnya, saya lupa tahunnya, tapi mendapatkan gelar doktoral honoris causa dari salah satu universitas di Riyadh ya, karena beliau termasuk katanya salah satu perempuan yang membawa berperan gitu ya, berperan penting lah di dunia politik gitu, yang saya tahu sih itu. Tapi di sisi lain, dari banyaknya kontrak yang lain-lainnya juga gitu ya, yang mungkin kalian bisa cari tahu, karena saya tidak mau menjelaskan itu secara detail, soalnya saya nggak punya database-nya gitu yang valid. Yang tadi saya sebutkan gitu ya, dari program-program unggulannya ya ternyata berjalan kan sampai sekarang. TNI dan Polri tetap berdiri, kemudian juga KPK juga tetap berjalan sampai sekarang gitu ya. Pemilu juga menjadi bentuk dari benar-benar demokrasinya pemilihan pemimpin di Indonesia gitu. Ya berarti kan ada hal positifnya gitu, dan dibentuknya KPK ini menurut saya merupakan satu konsen yang amat positif sebenarnya ketika pemilihan beliau, dan dengan ini beliau kan menunjukkan bahwa benar nih gitu, pemberantasan korupsi itu harus jadi salah satu yang dilakukan secara masif di negeri ini gitu. Jadi ya bagi saya sih, saya melihat beliau ya ada kontraknya, tapi yang hal-hal yang positifnya juga selama pemerintahan beliau banyak hal yang bagusnya juga. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu Nurul sendiri, saat Megawati mendirikan KPK, apakah program tersebut benar-benar terjalankan dengan lancar? Oke, KPK ya, tentang KPK. Sebenarnya saya sempat cari tahu. Jadi dari setiap periode presiden itu udah ada nih saya nggak organisasi, komisinya lah gitu ya, Komisi Pemberantasan Korupsinya, tapi namanya lain-lain gitu. Ketika Bu Mega, KPK ini dibentuk sebagai komisi ad hoc waktu itu, tapi pada akhirnya ditetapkan dengan undang-undang, jadilah sampai sekarang kan berlanjut gitu ya. Mengenai data, sebenarnya data itu seharusnya ada data ya, progres gitu, dari mulai KPK dibentuk sampai sekarang seperti apa. Tapi saya tidak menemukan hal itu gitu ya, saya tidak tahu juga hal itu. Tapi yang saya tahu adalah memang semenjak dibentuknya KPK itu banyak tuh adanya operasi tangkap tangan, istilahnya OTT ya, OTT para koruptor yang ternyata pelakunya, tersangkanya adalah orang-orang kelas kakap gitu, dan itu ternyata mulai banyak gitu ketahuannya gitu. Otomatis kan sebenarnya di luar keberhasilan atau tidaknya gitu ya, persentase keberhasilan atau tidaknya KPK ini
Ya berarti kan dengan adanya OTT dan secara terbuka disampaikan di publik saja, itu sudah menjadi suatu yang progres gitu ya. Udah ada hal yang maju deh daripada sebelumnya gitu. Karena kan beliau merasa bahwa pada zaman Orde Baru itu masif banget korupsi di mana-mana, sehingga dibentuklah KPK ini sebagai concernnya dia, bentuk kepedulian dia terhadap negara supaya korupsi ini benar-benar diberantas gitu. Dan KPK ini selain benar-benar fokus ke pemberantasan korupsi, dia juga setahu saya ada program Trisula kalau nggak salah namanya. Program Trisula ini adalah bukan hanya pemberantasan tapi juga concern terhadap penanganan di awal dan pencegahan yang sampai sekarang. Pendidikan anti korupsi dan budaya integritas itu kan benar-benar diterapkan bukan hanya di area pejabat negara aja, tapi justru mulai masuk ke pendidikan dari dasar dan menengah gitu. Itu kan berarti menjadi sesuatu yang positif sebenarnya ya gitu, supaya generasi muda tuh paham KKN itu sebenarnya bukan budaya positif dan ditingkatkan kembali pemahaman tentang integritasnya. Kalau yang saya lihat sih sejauh ini itu ya yang awamnya saya, meskipun saya tidak tahu datanya seperti apa, dan ya isu-isu di lapangan tentang KPK tetap aja ada suap menyuap dan sebagainya, saya nggak tahu, tapi di luar itu saya melihat ini sebagai sesuatu yang positif sebenarnya kalau dilihat dari progresnya baik dalam pemberantasan maupun penanganan dan pencegahannya. Begitu. Baik pemirsa, demikian wawancara kami kali ini mengenai masa reformasi pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua tentang sejarah Indonesia. Saya Karina pamit undur diri, sampai jumpa di program wawancara berikutnya. Terima kasih dan selamat siang. Labana, are you ready? Kicau, kicau, kicau mania.